Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan, saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnalah kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Mari kita akan membuka ibadah kita dengan memuji Tuhan bahwa Yesus kebenaran, ku hidup bagimu. Yang
Rasa syukur kami haturkan kepada Tuhan yang menjadi sesembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami percaya Tuhan memberi kesegaran, tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa dan roh kami dalam ibadah raya di pagi hari ini. Oleh karena itu kami ingin bersuka cita, kami ingin memuji, kami ingin meninggikan nama Tuhan dan berdengar-dengaran lewat sabda kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita terus senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keberadaan, baik lewat kehidupan, lewat pekerjaan maupun kesehatan kita, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu dan percaya orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mereka-rekakan segala sesuatunya di dalam kehidupan setiap kita. Mari terus kita menjaga kesehatan kita di musim hujan yang sudah kita alami bersama-sama. Dan kita mohon Tuhan untuk memberkati, menyertai kita sehingga kita tetap dapat berkarya dan melayani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Kasih kemurahan Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Tubuhmu yang lama supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Ku kagum akan Engkau.
layak dipuji, ku kagum akan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita kagum, kalau kita hormat, kita akan selalu turut apa yang kita kagumi. Kalau kita kagum pada Tuhan, maka hidup kita akan selalu berjalan bersama Yesus. Jiwaku dekat Tuhan bila kita berdoa. Manis persekutuan bila berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila kita berdoa. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Utari. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Bila Ku Berdoa. Tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Rasa syukur kami haturkan kepada Tuhan yang menjadi junjungan hidup kami. Sepanjang pekan ini yang sudah kami lalui, kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, baik berkeluarga maupun dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami, sehingga di pagi hari ini kami bersama dengan keluarga terkasih dan seluruh jemaat boleh menghampiri Tuhan, merayakan persekutuan iman di pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di tengah rasa syukur yang kami haturkan, kami mengingat saudara-saudari kekasih hati kami
yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, baik berkaitan dengan kesehatan, perekonomian, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, pergumulan-pergumulan secara pribadi yang Tuhan izinkan terjadi atas setiap anak-anak-Mu. Pagi hari ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pertolongan, Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberi jalan keluar dan kelegaan. Sehingga saudari-saudari kami juga boleh bersuka cita bersama-sama dengan kami merayakan iman. Betapa Tuhan sungguh sangat baik atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak hanya memberikan kesegaran tubuh kami, tetapi Tuhan juga memberi kesegaran jiwa dan roh kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa untuk pelayanan kami bersama-sama di tahun 2025 ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik kami menyelesaikan program di tahun yang kedua sampai bulan Maret, maupun kami memasuki tahun yang ketiga di bulan April yang akan kami lakukan bersama-sama dengan kembali mengevaluasi dan menyusun program agar di tahun yang ketiga pelayanan kami, hidup kami menjadi semakin lebih baik karena kasih kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga lewat tim pelayanan yang kami lakukan bersama-sama dari hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan seluruh sidang jemaat, kami boleh bersinergi di dalam Kristus. Kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga lewat pelayanan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami, tidak hanya seluruh jemaat diberkati, tetapi kami sebagai jemaat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami yang lainnya. Kami menyerahkan untuk Yayasan Esther, terima kasih sampai hari ini masih ada, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Untuk TK dan PAUD Esther, terima kasih untuk kepala sekolah, untuk para guru yang Tuhan tetapkan untuk boleh ambil bagian mendampingi anak-anak di dalam tumbuh kembang anak, baik secara kerohanian, secara intelektual, maupun dalam tumbuh kembang anak sesuai dengan usia mereka. Mampukan para guru dapat mendampingi dengan baik. Ada kerjasama antara orang tua dan sekolah sehingga anak-anak boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik sejak usia dini. Iman Kristen diberikan kepada anak-anak dan mereka sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami percaya lewat generasi anak-anak kami ini, satu waktu mereka akan dipakai menjadi Tuhan, memberi warna tersendiri dimanapun anak-anak-Mu berada. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Untuk kelanjutan TK dan PAUD ke dalam tangan kasih Kristus. Demikian juga jemaat yang mendukung dalam dana, dalam doa, dalam karya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Kami percaya apa yang kami tabur dengan ketulusan hati akan menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pemerintahan yang sudah terpilih baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan kasih Kristus agar pemerintahan yang ada sungguh diberi hikmat untuk mendatangkan damai sejahtera bagi negeri kami. Secara khusus Kabupaten Jepara dan Kecamatan Bangsri. Jadikan kami saluran berkat bagi kota ini, karena kesejahteraan kota ini menjadi juga kesejahteraan bagi kami. Tuhan memberkati untuk
penduduk yang tinggal di kota ini, demikian juga pemerintahan yang ada. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehadiran kami boleh menjadi terang dan garam di kota kecamatan Bangsri. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan ibadah kami mempercayakan semua ke dalam tangan kasih Kristus. Biarlah segala sesuatu yang kami haturkan kepada Tuhan dan firman yang kami dengar memberi kesegaran rohani bagi setiap kami. Dan setiap kami yang hadir, kami akan pulang mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Karena kami percaya setiap hati yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjumpai dan melawat anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Amsal 16 ayat 20 mengatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan mengosongkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan itu selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi dan menjadi barometer dalam kehidupan kita. Karena memang firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Kita akan mempersiapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan memuji Tuhan. PPR 1 nomor 175, kita pujikan ayat 1, 2, dan 4. Jelmakan Yesus dalam-Mu.
kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini, di tengah cuaca hujan yang turun Tuhan, Engkau tetap memberikan kami semangat untuk bersama-sama datang ke tempat ini ya Bapa, untuk kami bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu ya Bapa. Berkati juga sebentar lagi Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap hati kami, hinggap di dalam setiap diri kami Tuhan, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan memahami isi dari ajaran-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu juga yang hinggap di hati hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu ini katakan semuanya bersumber dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Saya akan bacakan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan salah satu bagian dari firman Tuhan ya, tentang kisah, kalau di sini judul perikopnya yaitu angin ribut diredakan ya. Ini merupakan sebuah kisah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita ya, sudah sering kita dengar. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan satu tema, yaitu hidup berjalan bersama Yesus. Ya, saya akan menunjukkan salah satu foto. Ya, ini ada satu foto Bapak Ibu. Ini foto perahu nelayan yang ditemukan di tepi danau, maksudnya bukan laut, di tepi danau Galilea. Ya. Ini merupakan sebuah perahu yang ditemukan, dan pada saat itu diperkirakan perahu ini diperkirakan ada di zaman ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini. Ya, perahu ini diperkirakan ada pada saat itu, dan kini perahunya ada di museum di Kibbutz Ginosar, yaitu di daerah Israel. Ya, perahu ini ada di situ, dipajang di museum di sana, dan diperkirakan, sudah diukur panjang dari perahu ini yaitu 9 meter, ya, panjangnya 9 meter. Nah, terus ada satu gambar lagi. Nah, kalau gambar ini ilustrasi dari bagaimana bentuk utuh dari perahu nelayan di Galilea ya pada zaman itu. Kalau tadi kan kita melihat gambarnya udah bongkahan ya, udah hancur berantakan. Nah, ini ilustrasi gambar ketika perahunya itu saat itu masih utuh ya. Jadi di sini diperlihatkan, dan ukurannya juga di situ dibandingkan dengan di bawah ya, ada bus, ada truk. Diperkirakan ukurannya yaitu panjangnya 26 kaki. 26 kaki itu diperkirakan sekitar 8 meter ya, sama dengan yang ada di museum itu tadi. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu, bisa dibayangkan bagaimana perahu yang dinaiki ya, yang kita perkirakan dinaiki oleh Tuhan Yesus dan juga para muridnya pada saat itu merupakan perahu yang kecil ya. Perahunya panjangnya cuma berapa sih? Cuma 8 meter gitu ya. Paling bisa diisi berapa orang ya, itu tadi di sini ini ada orang-orang cuma mungkin muat berapa orang, 5-6 orang mungkin ya. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana kapal
sekecil itu berkelahi dengan gelombang, berkelahi dengan ombak laut yang sangat besar pada saat itu. Ombak gelombang yang sangat besar di Danau Galilea pada saat itu. Ya, sehingga membuat para murid-murid Yesus merasa sangat ketakutan. Ya, merasa sangat ketakutan. Nah, pertanyaannya yaitu di sini sekarang yaitu mengapa para murid sangat ketakutan? Karena ada padahalnya. Kenapa kok para murid bisa sangat ketakutan? Padahal yang pertama yaitu para murid tentu saja sudah berkali-kali, sudah terus-terusan melihat, bahkan mungkin mengalami sendiri bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah perjalanannya melayani banyak orang. Ya, para murid sudah melihat, menyaksikan, mengalami sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan di ayatnya, di pasal yang ke-8, ya, di pasal yang ke-8 ini, kita bisa menemukan ada banyak sekali mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Ya, banyak sekali mujizat-mujizat luar biasa yang diperbuat oleh Yesus, di mana hanya dengan jamahan tangannya, Tuhan Yesus berhasil mentahirkan orang-orang yang sakit kusta. Hanya dengan perkataannya saja, Tuhan Yesus berhasil menyembuhkan seorang hamba perwira yang sakit lumpuh. Bahkan hanya dengan sentuhan tangannya saja, Tuhan Yesus berhasil menghilangkan penyakit demam yang diderita oleh ibu mertua Petrus. Nah, kalau kita pikir-pikir secara manusia, kalau kita pikir-pikir secara logika, sebenarnya dari mujizat-mujizat, dari kejadian-kejadian yang sudah dialami dan juga dilihat secara langsung oleh para murid, seharusnya itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk meneguhkan iman dari para murid, ya, dari murid-murid Tuhan. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga menunjukkan bagaimana Ia betul-betul menunjukkan kasih-Nya, bagaimana Ia betul-betul menunjukkan kuasa-Nya kepada semua orang. Dan seharusnya itu cukup bagi para murid-Nya. Tetapi para murid masih merasa ketakutan. Nah, padahal yang kedua yaitu sebagian dari para murid, sebagian dari murid-murid Yesus, mereka adalah seorang nelayan. Sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan, sebelum mereka diajak oleh Tuhan untuk mengikut bersama menjadi muridnya, mereka adalah seorang nelayan. Disebutkan di dalam Alkitab setidaknya yaitu ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus dan juga Yohanes. Mereka berempat adalah seorang nelayan. Nelayan yang berasal dari daerah Galilea, berasal dari Danau Galilea. Mereka sudah terbiasa mencari nafkah di sana, mereka sudah terbiasa berlayar di sana, mencari ikan, memancing, dan lain sebagainya. Mereka sudah betul-betul paham bagaimana seluk-beluk dari Danau Galilea. Tetapi sekali lagi, meskipun mereka sudah berpengalaman, meskipun mereka sudah berkali-kali mengambil ikan, mencari nafkah di Danau Galilea, ternyata mereka masih merasa sangat ketakutan. Mereka masih betul-betul merasa bahwa gelombang besar yang dihadapi oleh mereka itu tidak seperti gelombang yang biasanya. Mereka merasa bahwa itu adalah gelombang yang belum pernah mereka saksikan. Itu ada gelombang yang betul-betul baru pertama kali mereka rasakan. Nah, apa sih yang sebetulnya terjadi pada saat itu? Gelombang seperti apa yang sebenarnya terjadi? Nah, yang sebenarnya terjadi pada saat itu, ya, di sisi Alkitab dikatakan dengan jelas di ayatnya yang ke-24, ya, di situ dikatakan perahu yang dinaiki oleh Yesus dan para muridnya ditimbus oleh gelombang. Ya, ditimbus itu kalau saya cari di KBBI itu artinya sama dengan ketika hendak menimbun, ya, menimbun tanah seperti itu. Ketika ada pemakaman menimbun tanah itu juga bisa dikatakan dengan ditimbus. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana gelombang yang ada pada saat itu betul-betul ingin menelan, ingin melahap isi kapal dan juga seluruh isinya. Jadi kapal itu betul-betul ingin dilahap oleh ombak. Ya.
kapal itu, perahu yang dinaiki oleh Yesus dan juga para muridnya kalah tinggi dengan gelombang-gelombang yang ada di sekelilingnya. Perahu yang dinaiki oleh Yesus dan juga para muridnya dikelilingi, dibentengi, mereka benar-benar dikepung oleh ombak sehingga mereka betul-betul dalam kondisi yang gawat. Ombak itu bisa kapan saja menelan mereka, ombak itu bisa kapan saja membawa mereka hanyut dan membinasakan mereka semua. Dan kemudian kata yang digunakan oleh Injil Matius di sini, yang digunakan untuk menunjukkan penyebab dari munculnya gelombang itu, yaitu disebutkan di sini dengan kata seismos megas. Ya, seismos megas ini berasal dari bahasa Yunani. Kalau di sini Lembaga Alkitab Indonesia mengartikan dengan sebutan angin ribut. Ya, disebutkan dengan angin ribut. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kalau kita lihat dari makna aslinya, ya, aslinya arti dari kedua kata ini yang pertama yaitu seismos, ya, ini artinya yaitu gempa bumi. Ya, kalau dalam bahasa Inggris yaitu earthquake. Sedangkan kalau arti dari megas yaitu dahsyat, besar. Jadi sebenarnya arti dari seismos megas itu artinya yaitu gempa bumi yang sangat besar, gempa bumi yang sangat dahsyat, gempa bumi yang betul-betul sangat menggetarkan daratan pada saat itu, menggetarkan danau pada saat itu. Dan kemudian di manakah gempa bumi itu terjadi? Ya, di sini dikatakan yaitu gempa bumi itu terjadi di Ente Talase, yang bisa kita artikan yaitu terjadi di dasar danau. Gempa bumi yang besar itu, gempa bumi yang dahsyat, gempa bumi yang betul-betul menggetarkan itu terjadinya di dasar danau. Ya, kita tahu bersama ya, kalau ada gempa bumi di dasar air, di dasar perairan, pasti itu sangat berpotensi besar untuk mengakibatkan yang namanya tsunami. Ya, tsunami. Walaupun itu di danau sekalipun, kalaupun ada gempa yang besar di bawah laut, di dasar danau, pasti besar kemungkinan akan terjadi tsunami. Dan itu yang terjadi pada saat itu. Itu yang dialami oleh para murid pada saat itu. Di mana gelombang yang tinggi, gelombang yang dahsyat, gelombang yang tingginya melebihi perahu yang dinaiki oleh para murid dan juga Yesus pada saat itu, ternyata itu sebenarnya adalah tsunami. Ya. Jadi di sini terjawab ya pertanyaan kita tadi, mengapa kok para murid itu merasa sangat ketakutan? Mengapa kok para murid meskipun mereka sudah berkali-kali melihat mujizat Yesus, sudah berkali-kali mengalami mujizat Yesus, meskipun para murid juga sudah berpengalaman menjadi seorang nelayan, mereka sudah berkali-kali terjun ke dalam Danau Galilea, tetapi kenapa kok mereka masih merasa ketakutan? Ternyata karena yang dihadapi oleh mereka pada saat itu betul-betul suatu pengalaman baru yang belum pernah mereka alami. Di mana mereka mengalami sebuah tsunami, mereka dihadapkan dengan tsunami yang sangat besar yang bisa mengancam nyawa mereka. Dari sini kita bisa tahu kenapa mereka bisa ketakutan, kita bisa memahami kenapa kok mereka bisa merasa betul-betul sangat gemetaran. Karena yang dihadapkan dengan mereka pada saat itu bukan hanya sekedar angin ribut yang biasa, bukan hanya sekedar gelombang yang kecil, tetapi ada sebuah tsunami. Dan di tengah ketakutan mereka itu, kemudian mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Nah, di sini menjadi menarik bagi kita, yaitu apa yang terjadi di antara Yesus dan juga para muridnya. Ya, di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa di situ dikatakan yaitu tetapi Yesus tidur. Ya, dikatakan Yesus tidur. Ya, tetapi kalau kita lihat sekali lagi dari bahasa aslinya di situ dikatakan yaitu deeketauden, yang artinya yaitu dia tertidur, ya, bukan dia sedang tidur. Kalau bahasa Inggris kita bisa lihat yaitu he was asleep. Ya, dia tertidur karena lelah, karena ngantuk, karena kecapean. Bukan karena he was sleeping,
Bukan karena dia betul-betul ingin tidur, bukan karena betul-betul dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi Tuhan Yesus tertidur, Tuhan Yesus kelelahan, Tuhan Yesus kecapean karena ia telah sekian lama seharian melakukan perjalanan, melakukan berbagai macam mukjizat. Tuhan Yesus juga melakukan berbagai macam ceramah-ceramah sehingga menyebabkan Tuhan Yesus merasa kelelahan dan ia pun tertidur. Bukan karena ia sengaja tidur, bukan karena Tuhan Yesus tidak mempedulikan apa yang terjadi pada saat itu. Dan ketika para murid melihat bahwa Tuhan Yesus sedang tertidur, ya, mereka pun kemudian membangunkannya dengan berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ya, seringkali kalau kita memperhatikan ayat ini, kita memperhatikan perkataan ini, seringkali kita menafsirkannya yaitu ini merupakan salah satu tindakan di mana para murid itu orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak memiliki iman sehingga mereka takut binasa, mereka tidak memiliki keberanian. Nah, akan tetapi pada saat ini, kali ini coba kita perhatikan pada kalimatnya yang pertama yaitu Tuhan tolonglah. Ya, di sini sebenarnya kitab Matius ingin menunjukkan bahwa para murid itu memiliki pengharapan. Mereka masih memiliki iman di tengah situasi yang mengancam mereka. Mereka masih memiliki pengharapan di tengah penggoyahan iman yang sedang mereka alami. Mereka masih memiliki pengharapan meskipun nyawa mereka pada saat itu dalam kondisi yang betul-betul terancam. Mereka masih memiliki pengharapan. Mereka masih meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan kekuatannya sendiri karena mereka percaya Tuhan bisa menolong mereka. Dan yang ketiga, ketika Tuhan Yesus sudah dibangunkan, ketika Tuhan Yesus sudah berhasil dibangunkan dan ia terbangun dari tidurnya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dikatakan di sini yaitu, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ya. Kata yang sebenarnya, Bapak Ibu, kata yang sebenarnya digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyebut mereka, yaitu mereka disebut dengan sebutan yaitu oligopistoi. Oligopistoi itu artinya beriman kecil. Ya, jadi sebutan sebenarnya yang ditujukan kepada mereka yaitu, "Hai kamu yang imannya kecil." Ya, kalau kita menggunakan kata "hai kamu yang imannya kecil", ini seolah-olah artinya maknanya itu lebih positif dibandingkan dengan "hai kamu yang kurang percaya." Ya, kenapa? Demikian karena di balik iman yang kecil, ya Tuhan Yesus ini menunjukkan pengertiannya. Tuhan Yesus menunjukkan pemahamannya kepada para muridnya bahwa mereka sudah maju selangkah di mana dari sebelumnya mereka tidak memiliki iman hingga akhirnya mereka memiliki iman meskipun imannya masih kecil. Tuhan Yesus juga memberikan pengertian bahwa iman seseorang itu tidak bisa seterusnya tak tergoyahkan. Iman seseorang bisa digoyahkan ketika terjadi sesuatu yang besar. Iman seseorang tidak bisa tak tergoyahkan hanya dengan melihat dan juga mengalami mujizat yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Kita sering mendengarkan firman Tuhan ya tentang kisah ini yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya sedang mencela para muridnya karena mereka tidak percaya. Mereka memiliki percaya yang kurang percaya. Kita sering mendengarkan firman seperti itu, tetapi dengan sebutan ini, dengan sebutan yang mengatakan bahwa kamu memiliki iman yang kecil, di sini mengatakan bahwa Yesus menghargai iman mereka yang kecil. Tuhan Yesus menghargai iman mereka, tidak peduli sebesar apapun iman mereka, Tuhan menghargai dan Tuhan pun menolong mereka. Tuhan juga hendak membimbing mereka, mengajak mereka, menuntun mereka supaya mereka menjadi lebih beriman. Karena Tuhan Yesus benar-benar berkuasa dan Tuhan Yesus benar-benar memiliki kasih kepada mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dari kisah yang telah kita dengarkan kali ini, apa kaitannya dengan tema kita pada hari ini? Apa temanya dengan hidup berjalan bersama Yesus? Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita hubungkan
dari kedua tema ini, dari satu tema dengan kisah yang dialami oleh para muridnya, kita bisa menemukan bahwa yang pertama, hidup berjalan bersama Yesus bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah. Hidup berjalan bersama Yesus akan selalu ada masalah. Kita akan terus-menerus berjumpa dengan masalah. Sama seperti para murid. Bahkan para murid pada saat itu sedang bersama-sama dengan Yesus. Mereka ada langsung secara fisik, secara tubuh mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mereka masih bisa mengalami suatu masalah. Ada tsunami yang datang, ada badai yang datang, ada gelombang besar yang datang. Bahkan masalah yang mereka hadapi adalah masalah yang betul-betul serius. Masalah yang betul-betul mengancam mereka, yang betul-betul membahayakan nyawa mereka. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Ada waktunya langit akan menjadi gelap. Ada waktunya hujan turun, ada waktunya badai datang menerpa. Tuhan Yesus juga tidak pernah berjanji bahwa jalan akan selalu rata. Ada kalanya kita berjumpa dengan jalan yang berlubang, kita berjumpa dengan jalan berbatu, kita berjumpa dengan jalan yang licin, kita berjumpa dengan jalan yang berliku-liku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tak selalu jalan kita akan terus-terusan mulus. Jangan pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semua itu tidak bisa terjadi demikian. Kita hidup berjalan bersama dengan Yesus, maka akan ada selalu badai yang datang menerpa. Dan masalah yang kita hadapi, badai yang menerpa kita, tsunami yang datang di dalam kehidupan kita, bukan bertujuan untuk membinasakan kita, bukan bertujuan untuk menenggelamkan kita, bukan bertujuan untuk membunuh kita, tetapi masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan setiap kita, bertujuan untuk membentuk setiap kita, bertujuan untuk mengarahkan kita supaya iman kita menjadi teguh dan tidak tergoyahkan. Hidup bersama dengan Yesus juga berarti bahwa kita harus selalu siap menghadapi masalah. Ya. Masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak pernah tahu kapan itu akan datang. Apa masalah yang akan kita terima, apa masalah yang akan kita hadapi pun, kita juga tidak bisa menduga-duga. Para murid pun pada saat itu juga tidak bisa menduga-duga, tiba-tiba datang gelombang yang sangat besar, ya sekonyong-konyong dikatakan di sana. Ya sekonyong-konyong tiba-tiba sekali tanpa mereka perkirakan tiba-tiba datang. Begitu pula dengan kita. Ya, kita tidak bisa menduga-duga, kita tidak bisa tahu kapan masalah akan datang kepada kita. Kita tidak bisa tahu kapan tsunami itu akan datang menerpa kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga. Sama seperti perumpamaan 10 orang gadis, ya 10 orang gadis yang membawa pelita, ya 5 diantaranya membawa minyak dan 5 yang lain tidak membawa minyak. Ya, di posisi manakah kita? Apakah kita mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang sudah mempersiapkan, yang sudah berjaga-jaga menyalakan, membawa minyak untuk menyalakan, atau kita menjadi gadis-gadis yang tidak bijaksana, tidak berjaga-jaga, yang tidak mau bersiap-siap akan masalah yang datang di tengah kehidupan kita. Tetapi dari para murid yang beriman kecil ini, kita juga belajar bahwa dari iman mereka yang kecil, bukan iman yang besar yang bisa meredakan badai dan tsunami yang datang, tetapi iman yang hidup yang bisa meredakan itu semua. Dari ketakutan yang dialami oleh para murid juga, kita belajar bahwa kita harus senantiasa memohon pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Karena yang ketiga, yaitu selama kita hidup berjalan bersama dengan Yesus, maka akan selalu ada jalan keluar. Badai pasti akan berlalu, tsunami pasti akan reda, semuanya pasti akan bisa terselesaikan selama kita berjalan bersama dengan Yesus. Memang betul kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, kita akan mendapatkan masalah. Masalah itu tidak bisa tidak datang, ya. Masalah akan senantiasa datang, terus-terusan datang. Kita harus senantiasa siap menerima masalah-masalah yang datang.
Tetapi satu janji yang diberikan oleh Tuhan, yaitu ketika masalah datang menghampiri kita, pasti Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dari dulu Tuhan Yesus selalu ada dengan kita. Tetapi kita sendirilah yang sering kali tidak merasakan kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Kita tidak merasakan penyertaan Tuhan Yesus karena kita sedang ditimpa dengan masalah. Kita sedang kebingungan, kita sedang ketakutan, sehingga seringkali kita tidak bisa merasakan penyertaannya. Hidup berjalan dengan Yesus tentu saja bukanlah suatu hal yang mudah. Hidup berjalan dengan Yesus adalah satu hal yang sulit, ya, bukan satu hal yang mudah. Bahkan yang dialami oleh para murid pada saat itu juga bukanlah merupakan hal yang mudah, hal yang betul-betul mengancam kita. Dan oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita dapat betul-betul berjalan bersama dengan Yesus? Yaitu yang harus kita lakukan kalau kita ingin hidup berjalan bersama dengan Yesus, yaitu artinya yang pertama, kita berjalan beriringan bersama dengan Yesus. Ya. Hidup bersama dengan Yesus yaitu kita berjalan beriringan, bukan kita mendahului di depan, bukan kita malah tertinggal di belakang, tetapi kita berjalan beriringan dengan langkah yang sama, kita berjalan bersama-sama dengan kecepatan yang sama, karena kita berjalan beriringan dengan Yesus. Ulangan 31 ayat 8 berkata demikian. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus tidak akan mungkin meninggalkan kita di belakang. Tuhan Yesus akan membawa kita berjalan bersama-sama dengan Ia. Itulah yang dinamakan dengan berjalan beriringan. Ya. Hidup berjalan bersama dengan Yesus juga berarti kita berjalan dengan kendali Tuhan. Kita menyerahkan diri kita seutuhnya, seluruh hidup kita di dalam kendali Yesus. Sama seperti mungkin seekor burung, ya, anak burung yang baru lahir. Anak burung yang baru lahir betul-betul memasrahkan hidupnya seutuhnya kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ya, mereka masih belum bisa mencari makanan, sehingga ibunya harus mencarikan makanan lalu diberikan kepada mereka. Nah, itu seperti kita. Ketika kita betul-betul hidup berjalan di bawah kendali Tuhan, kita hidup di dalam kendali Tuhan, maka kita betul-betul memasrahkan diri kita, memberikan diri kita seutuhnya supaya kita berada di bawah kendali Tuhan, supaya kita diberi makan oleh Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh di dalam penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, hidup berjalan bersama Yesus berarti kita berjalan menuju satu tujuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita berjalan, kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan menuntun langkah perjalanan hidup kita ke satu tujuan yang mulia, ke satu tujuan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, mari saya mengajak kita bersama untuk senantiasa, untuk terus hidup berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Tuhan mengetahui apa keterbatasan kita sebagai manusia. Tuhan mengetahui apa ketakutan kita. Tuhan mengetahui apa pergumulan kita. Tuhan mengetahui apa yang menjadi masalah dari setiap kita. Bahkan Tuhan sendiri menghargai iman kita yang kecil. Iman yang sekecil sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Tuhan menghargai iman kita. Tuhan melihat iman kita. Melalui iman kita yang kecil itu, Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita terheran-heran, yang membuat kita terkagum-kagum. Ya. Jangan sampai kita kehilangan kekaguman kita terhadap Tuhan. Jangan sampai kita sudah terbiasa menerima satu berkat dari Tuhan. Tetapi biarlah kita terus-menerus terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Kita terus terkagum-kagum akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Karena melalui perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, melalui perbuatan-perbuatan Tuhan yang membuat kita terkagum-kagum,
iman kita yang sebelumnya kecil dapat bertumbuh. Iman kita yang sebelumnya kecil dapat menjadi semakin teguh dan tidak mudah digoyahkan. Dan iman kita menjadi iman yang hidup. Amin. Mari kita bersama bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami belajar bagaimana kami melihat kehidupan dari para murid pada saat itu ya Bapa. Kami melihat bagaimana ketakutan yang mereka alami. Kami melihat bagaimana iman kecil yang mereka miliki ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami, supaya di tengah ketakutan kami dapat terus memohon pertolongan daripada-Mu. Kiranya di tengah iman kami yang kecil, kami dapat terus senantiasa menumbuhkan iman kami terus senantiasa hanya memohon pertolongan kepada-Mu ya Bapa. Di tengah masalah-masalah yang kami hadapi, di tengah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, di tengah persoalan-persoalan yang seringkali membuat kami tidak mampu ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Engkau senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami mau hidup terus berjalan bersama dengan Engkau. Bimbing kami ya Bapa, supaya di tengah kehidupan kami setiap hari, kami dapat betul-betul terus melaksanakan firman-Mu. Kami dapat bisa terus menjadi teladan dalam firman-Mu, dan kami dapat menjadi terang bagi dunia ini. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun sebagai anak Tuhan, rasa takut pernah kita rasakan, takut dan khawatir, karena sesuatu yang kadang tiba-tiba kita temui. Kenapa kita takut? Karena kita kurang percaya. Dari firman Tuhan kita boleh belajar untuk selalu berjalan bersama Yesus, agar hidup kita selalu berjalan dalam kebenaran, beriringan dengan Yesus, dalam kendali Yesus, terlebih berjalan dalam tujuan Allah. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan segala apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nats yang akan saya ambil dari 1 Tawarit 16 ayat 29a untuk mendasari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, anak-anak yang bertugas bisa maju ke depan. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, bila mana pada sampai saat ini kami masih Engkau izinkan untuk memberikan persembahan, ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah apa yang kami boleh persembahkan, boleh menjadikan kelebaran kerajaan-Mu, khususnya di tempat ini. Kuduskan dan sucikan persembahan kami Tuhan, karena hanya Engkau-lah yang mampu melakukan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan seluruh korban-korban persembahan kami.
Haleluya. Amin. Anak-anak. Sana. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Ibrani 12 ayat 2a, firman Tuhan mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita dalam kesempurnaan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. PPR 1 nomor 170. Hanya inilah aku tahu. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan bangkit berdiri. Heran aku diberi iman sehingga selamat hidupku, dan Roh Kudus yang menciptakan sentosa dalam hatiku. Hanya aku tahu
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang mengasihi kami, pagi hari ini kami juga memohon berkat untuk Ibu Rusdiana Sinaga dan Bapak Jimmy Michael Mandaki yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, dilimpahi dengan kesehatan. Hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga damai sejahtera Kristus melimpah-limpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Diberkati di dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga yang dibangun. Terus ditambah-tambahkan pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga lewat kehadiran hamba-hamba-Mu tidak hanya menjadi saluran berkat bagi keluarga, tetapi dimanapun anak-Mu berada, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, karena penyertaan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga setiap kami yang hadir di ibadah pagi hari ini. Berkat yang sama Tuhan limpahkan dan anugerahkan bagi kami. Dan mampukan setiap kami dalam menapaki kehidupan ke depan di sepanjang pekan ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun. Segala sesuatu akan dibuat berhasil karena Tuhan yang menyertai kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Ibadah selesai.